Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian SDMI, Ibu Musyarafah Sulaiman Kurdi, MPD. Pada hari ini saya akan menjelaskan isi proposal metodologi penelitian saya. Sebelumnya, saya ingin membagikan PowerPoint yang sudah saya buat terlebih dahulu. Nah, adapun judul itu faktor penghambat kemampuan membaca siswa itu DN Anjir Pasar Kota 1 oleh saya sendiri Nadia Indriati, NIM 180101070528 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini adapun latar belakang penelitian saya ini yaitu kemampuan membaca itu pada dasarnya hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh siswa sebelum memasuki sekolah, terlebih lagi pada tingkat sekolah dasar. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan itu masih ada siswa yang belum bisa membaca dengan lancar, bahkan ada yang belum mengenal huruf, khususnya pada siswa kelas 1. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya berasal dari diri siswa itu sendiri atau faktor internal, kemudian berasal dari luar diri siswa itu atau faktor eksternal, atau juga berasal dari guru yang mengajarkan membaca yang membuat siswa kesulitan untuk memahami materi. Nah, di sini peran guru dan orang tua itu sangat penting untuk mengatasi siswa yang mempunyai kesulitan dalam membaca. Adapun alasan saya untuk memilih judul tersebut karena di tempat saya, di daerah saya masih ada siswa kelas 1 khususnya yang belum lancar membaca, khususnya pada sekolah yang saya teliti ini yaitu pada SDN Anjir Pasar Kota 1. Kemudian adapun rumusan masalahnya yaitu apa saja faktor yang menjadi penghambat kemampuan membaca siswa kelas 1 di SDN Anjir Pasar Kota 1 dan bagaimana cara guru mengatasi hambatan yang ada dalam kemampuan membaca siswa kelas 1 di SDN Anjir Pasar Kota 1. Memasuki ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, faktor penghambat kemampuan membaca. Adapun pengertian faktor itu sendiri menurut kamus ilmiah adalah suatu hal yang dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi dan untuk ikut menentukan berlakunya suatu kejadian. Kemudian faktor yang menghambat siswa dalam membaca itu yang pertama berasal dari diri siswa itu sendiri atau faktor internal. Ada 7 yang termasuk ke dalam faktor internal, diantaranya kesehatan jasmani, psikologis,
fisiologis, intelektual, intelijensia, kemampuan berbahasa, sikap, dan minat. Yang dimaksud fisiologis sini adalah berupa kecacatan, misalkan seperti kecacatan atau gangguan kesehatan pada pendengaran, pada penglihatan, dan pada alat bicara. Kemudian intelijensia yang dimaksud di sini adalah tingkat IQ. IQ siswa bisa menjadi faktor penghambat siswa dalam membaca. Kemudian sikap dan minat. Karena tidak adanya minat dari siswa untuk membaca, ini juga akan menghambat siswa untuk belajar membaca. Kemudian dari faktor eksternal atau dari luar dari siswa itu sendiri. Pertama, bisa berasal dari keluarga ataupun berasal dari sekolah, yaitu dari guru yang mengajarkan membaca. Kemudian kemampuan membaca. Membaca sendiri adalah proses untuk pemahaman terhadap teks bacaan dengan memanfaatkan skema yang dimiliki oleh pembaca sesuai dengan tujuan membaca hari itu. Pada dasarnya, pada membaca permulaan, siswa itu diajari untuk melek huruf, yang mana siswa mampu mengubah lambang tertulis dan mengucapkannya menjadi bunyi yang memiliki arti. Namun, yang terjadi di lapangan, pada kenyataannya pembelajaran membaca di sekolah dasar masih belum optimal, dikarenakan siswa belum bisa mengenal dan menguasai huruf. Kemudian, cara guru dan orang tua mengatasi siswa yang memiliki hambatan dalam membaca. Yang pertama, cara gurunya yaitu guru harus terlebih dahulu sejak siswa masuk ke sekolah, sejak siswa pertama kali masuk sekolah, guru harus mengetahui terlebih dahulu apakah siswa tersebut mengalami kesulitan membaca atau tidak. Apabila guru sudah mengetahui permasalahan tersebut sejak siswa pertama kali masuk, maka permasalahan tersebut akan bisa tertangani dengan baik. Kemudian, cara orang tua bisa mencari prestasi anak dalam membaca. Orang tua bisa membaca berpasangan dengan anak. Orang tua bisa mendorong anak untuk mempraktikkan membaca setiap hari. Kemudian orang tua juga bisa menggunakan komputer sebagai teman membaca. Masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Sini jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan. Adapun pendekatan penelitian saya yaitu pendekatan kualitatif. Karena di sini saya ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kemampuan membaca siswa kelas 1 di SDN Anjer Pasar Kota 1. Dan juga ingin memperoleh informasi bagaimana cara guru mengatasi siswa kelas 1 yang mempunyai hambatan dalam membaca. Adapun metode penelitian saya menggunakan metode kualitatif, mana saya turun langsung ke lapangan untuk meneliti permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Subjek penelitian saya yaitu adalah satu orang guru kelas 1 yang saya wawancarai dan siswa-siswi kelas 1 SDN Anjer Pasar Kota 1 yang saya amati. Kemudian objek penelitian saya di sini adalah pelaksanaan kegiatan membaca siswa kelas 1 di SDN Anjer Pasar Kota 1, yang mana dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut saya akan melihat kemampuan membaca siswa kelas 1 serta faktor apa saja yang menjadi penghambat kemampuan siswa dalam membaca. Kemudian data dan sumber data. Di sini data terbagi dua, ada data pokok dan data penunjang. Yang termasuk ke dalam data pokok yaitu proses pembelajaran yang ada di kelas dan faktor-faktor yang menghambat kemampuan membaca, diantaranya faktor guru, faktor siswa, atau faktor orang tua. Kemudian data penunjang sini berupa sejarah singkat sekolah, visi misi sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan juga keadaan siswa. Kemudian selanjutnya sumber data,
yaitu informan utama, yaitu guru kelas 1 dan siswa kelas 1. Informan tambahan yaitu kepala sekolah dan orang tua siswa. Sedangkan dokumentasi yaitu berupa foto-foto kegiatan pembelajaran serta data-data sekolah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya melakukan pengumpulan data dengan cara mengobservasi, di mana saya langsung turun ke lapangan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, khususnya dalam pembelajaran membaca. Kemudian wawancara. Saya melakukan wawancara dengan guru kelas 1, siswa kelas 1, kepala sekolah, staf TU, dan juga orang tua siswa kelas 1. Kemudian dokumentasi sini berupa foto-foto kegiatan pembelajaran serta data-data arsip yang ada di sekolah. Kemudian di sini teknik pengolahan data. Yang pertama, mengedit data, editing data. Yang kedua, klasifikasi data. Dan yang ketiga, saya menginterpretasi data. Kemudian analisis data. Setelah saya kumpulkan data tersebut, kemudian saya teliti dan saya mengadakan analisa data. Dengan demikian, pokok permasalahan yang dirumuskan dapat tergambar dengan jelas dan akan terlihat pula hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Di sini saya kembali turun ke lapangan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, triangulasi. Yang ketiga, bahan referensi. Dan yang keempat, member check. Member check di sini saya meneliti apakah jawaban dari para narasumber itu sudah benar. Kemudian lokasi kehadiran peneliti. Yang pertama, lokasi penelitian. Saya melakukan penelitian ini di SDN Anjirpasar Kota 1 yang beralamatkan di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 18,5, Kecamatan Anjirpasar, Kabupaten Barito Kuala. Adapun jadwal penelitian saya ini dilakukan selama maksud saya di situ selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, itu tadi penjelasan mengenai isi proposal penelitian metodologi penelitian saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.